The Revenge bagian 43 Red 21 plus oleh Neng Neng. Dalam hiruk pikuk sebuah pesta pernikahan yang diselenggarakan dengan sangat megah di sebuah pojok ruangan dalam suasana remang yang tidak terpendari cahaya lampu, sepasang mata pria menatap tajam. Napasnya sedikit memburu, dadanya meletup tak karuan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Rahangnya mengeras dan giginya gemelatuk menahan amarah. Dia bukan tidak rela melihat mempelai yang kini tengah berdansa itu hidup bahagia. Hanya saja dia tahu jika hal buruk sebentar lagi akan terjadi. Berulang kali mengingatkan para pengawal agar tetap siaga memantau mempelai, terlebih mempelai wanita yang selalu menjadi target kekejaman sang mempelai pria. Matanya tidak lepas barang sejenak dari pandangannya. Tangannya kini mencengkeram erat sebuah gelas yang berisi minuman berwarna merah. Sesekali menenggaknya perlahan dengan pandangan masih tetap sama. Aku sangat mencintaimu. Sangat. Dulu, kini, dan mungkin sampai nanti. Hatiku sedemikian kecewa karena keputusanmu yang lebih memilihnya daripada aku. Bisa saja, aku pun meluapkan amarahku. Bisa saja, aku pun melampiaskan dendamku. Bisa saja, aku pun menikahmu hingga berdarah-darah. Namun, aku lebih memilih untuk menahan semuanya. Karena aku paham, balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Gumaman itu hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Seketika matanya mengerjap. Jantungnya kian berdetak kencang kala mendapati kenyataan jika apa yang dia takutkan ternyata menjadi kenyataan. Dendam sang kakak pada perempuan tidak bersalah itu tidaklah berkesudahan. Berulang kali membuat gadis yang dicintainya hampir kehilangan nyawa. Berulang kali mengingatkan, namun sang kakak malah berulang kali melakukan kekejaman yang sama. Coba katakan, harus dengan apa lagi sang adik membuat sang kakak sadar? Kepalan tangannya semakin membulat. Perlahan Bima menaruh gelas yang sudah kosong di sebuah meja, lalu beranjak pergi meninggalkan lokasi. Kala dia sudah melihat sang gadis pujaan ternyata selamat, hanya sempat syok. Namun dia yakin jika gadis itu cukup kuat dan tidak terjadi apapun yang serius pada tubuhnya. Bima berjalan gontai menuju kamar yang disediakan untuknya. Berulang kali menghela napas berat untuk menetralkan rasa kesalnya. Namun, selang 1 jam kemudian, hatinya semakin gundah. Terlebih malam ini adalah malam pertama Kiara dan Andra. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, pria itu masih saja belum rela, meski mulut mengatakan akan berusaha untuk ikhlas. Sungguh, ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan bagi seorang Bima. Beranjak dari duduknya, lalu berjalan menuju kamar yang berada tidak jauh dari kamarnya. Berjalan dengan wajah memerah menahan amarah. Kala bayangan ketakutan Kiara semakin jelas di pelupuk matanya. Masih berusaha untuk menenangkan diri, pria itu mengatur napasnya sedemikian rupa. Namun, matanya seketika mendelik, kala tanpa diketuk, tiba-tiba saja pintu itu terbuka lebar. Andra muncul setelahnya dengan raut kebingungan. Bima, kata itu muncul dari mulut Andra. Brengsek. Tanpa basa-basi lagi, Bima langsung menghajar wajah Andra. Hingga Andra sempat hampir terhuyung karena tampak persiapan. Buk, aku sudah mengatakannya padamu. Jangan menyakitinya. Kau dengar itu? Amarah semakin menguasai sang adik. Namun Andra hanya terkekeh sembari mengelap cairan merah segar yang keluar dari ujung bibirnya. Kau kecewa? Mau membelanya? Andra tersenyum menyeringai. Andra tahu persis perasaan Bima pada Kiara sedari lama. Kakak menyakitiku. Dengan nada tertahan, Bima mengusap dadanya. Hati pria itu tidak sekeras kakaknya. Timbul sedikit penyesalan karena telah memukul kakaknya untuk pertama kalinya. Andra mengerutkan keningnya dalam. Apa maksudmu? Menyakiti Kiara sama saja dengan menyakitiku.
Sebelum menyakiti Kiara, sakiti aku saja. Sebelum membunuh Kiara, bunuh aku lebih dulu. Maka aku tidak akan pernah menyakiti kakak. Aku merelakannya menikah denganmu karena aku tahu kakak adalah sumber kebahagiaan untuknya. Air bening itu mengalir dari sudut mata sang adik, membuat Andra mendelikan matanya. Apa istimewanya anak supir itu, hingga membuat semua keluargaku lemah karenanya? Andra menggeram frustasi. Lubuk hatinya tidak tega melihat Bima menjadi sehancur ini. Jangan sakiti Ara. Kakak lupa akan kenangan kita bertiga semasa kecil. Kakak dulu juga menyayanginya. Isak Bima kemudian berusaha meluluhkan hati sang kakak dengan kelembutan. Andra sempat terdiam, namun bayangan Anet dan calon anaknya kembali silih berkelebat. Tangannya tiba-tiba saja mengepal kuat, rahangnya mengetat. Jangan jadi lemah hanya karena perempuan. Andra beranjak pergi meninggalkan Bima yang masih mengusap dadanya menahan sesak. Bukankah kakak juga menjadi lemah karena Anet? Ucapan itu hanya bisa didengar oleh Bima sendiri. Kini, pria itu tengah menatap nanar pada pintu kamar yang masih tertutup rapat. Lubuk hati terdalamnya merasa lega, karena ternyata Andra lebih memilih untuk keluar kamar meninggalkan Kiara. Itu artinya, malam pertama mereka tidak akan berlangsung malam ini. Kini, usapan tangan Bima pada dadanya bukan lagi usapan karena sesak, namun berubah menjadi usapan karena lega. 998, 999, 1000, 1001. Kiara masih setia menghitung, namun orang yang ditunggu tak kunjung datang. Bukankah Mas Andra bilang hanya sampai hitungan 100? Mata gadis itu mulai berair, rasa kantuk mulai datang karena serentetan kejadian yang membuatnya lelah. Ini sudah hitungan 1000, ucapnya bermonolog dengan nada kecewa. Apa Mas Andra melupakan aku? Dengan nada kecewa, gadis itu masih saja bergumam, berusaha menggulingkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Sementara itu, jam terus berdetak, malam semakin larut. Akhirnya Kiara memutuskan untuk terjatuh pada tidurnya. Berkelana dalam mimpi mungkin akan lebih menyenangkan dari sekedar menunggu ketidakpastian. Pagi menyapa kala Kiara mengerjapkan matanya perlahan. Memindai isi kamarnya, kini dia baru sadar jika dirinya tengah tertidur di kamar yang berbeda dengan kamarnya. Menoleh ke samping, hatinya begitu kecewa kala tidak didapati Andra di sana. Mas Andra tidak pulang, ucapnya dengan nada kecewa. Selamat pagi Nyonya Muda. Kiara terjingkat kaget kala mendengar suara seorang perempuan yang sudah begitu familiar di pendengarannya. Asisten Kim? Kiara mengerutkan keningnya. Kenapa juga asisten Kim sudah berada di sampingnya sebegi ini? Kiara bingung. Ya, Nyonya Muda. Asisten Kim membungkukkan tubuhnya. Nyonya Muda? Aku geli mendengarnya. Kiara terbahak karena mendengar panggilan baru asisten Kim. Anda sudah resmi menjadi istri Tuan Andra. Itu artinya Anda adalah Nyonya Muda kami. Asisten Kim menjelaskan dengan raut datarnya. Aku tidak suka dipanggil demikian. Kiara masih menolak, merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan asisten Kim. Namun, asisten Kim tidak menggubris. Perempuan berambut sebahu itu hanya menundukkan kepalanya, masih menghormat. Saya sudah menyiapkan air untuk Anda mandi. Pakaian Anda juga sudah tersedia. Sarapan akan datang setelah Anda selesai berpakaian. Asisten Kim menjelaskan dengan rinci. Aku bisa melakukan semuanya sendiri, asisten Kim. Jangan bantu aku untuk urusan pribadi. Kiara masih menolak. Silakan mandi Nyonya Kia. Asisten Kim tidak menggubris. Perempuan itu terus membimbing Kiara agar perempuan itu masuk ke dalam kamar mandi. Apa Mas Andra tidak datang lagi padaku semalam? Di tengah langkahnya Kiara sempat bertanya kepada asisten Kim, membuat perempuan itu menghela napas pelan, bingung menjelaskan keadaan Andra sekarang. Tuan Andra... Bersambung.